Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat malam. Jumpa lagi kita di Mesbah Doa Philadelphia pada malam hari ini. Malam hari ini orangnya ini sudah beda ya, lain dari tadi malam. Ini malam hari ini Sri Kandi semuanya. Puji Tuhan. Hanya saya satu-satunya laki-laki ya. Puji Tuhan. Ya, saya dikerumunin cewek-cewek loh pada malam hari ini. Semua ibu-ibu. Ya, jangan puji Tuhan. Oh, haleluya. Kita bersyukur malam hari ini kita sama-sama ya ada di dalam komitmen kita itu Mesbah Doa Philadelphia pada malam hari ini. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagi semua yang akan masuk bersama-sama di Mesbah Doa ini, kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan tentunya. Kita percaya bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan ya, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Bahkan dia hadir teramat dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya. Dia ada di hati setiap orang yang percaya. Dan untuk itu pada malam hari ini kita bersyukur. Dan mari kita tinggikan dan agungkan nama Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Satu pujian kita akan naikkan untuk memuliakan nama Tuhan. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, terang dan besar bagiku. Kami kehadiran-Mu selalu.
penyertaan-Mu sempurna atas kami Haleluya. Tuhan pada malam hari ini. Kami ada sebagaimana pada malam hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang boleh kami nikmati, kami rasakan pada malam hari ini. Haleluya, Yesus. Setelah sekian lama Tuhan kami tidak ada pertemuan di rumah-rumah. Kami bersyukur jika pada malam hari ini kami boleh berkumpul lagi Tuhan. Terima kasih untuk corona yang sudah selesai Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah Mesbah Doa Philadelphia ini ke dalam tangan-Mu, baik yang di tempat ini maupun yang semua di luar kota Tuhan, dari Sabang sampai Merauke yang boleh mengikuti akan live ini pada malam hari ini. Pengurapan-Mu atas kami semua Tuhan, jamahan-Mu atas kami semua, bahkan hamba-Mu juga yang Kau pakai sebagai saluran berkat-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi saat ini supaya dia boleh menyampaikan apa yang Tuhan pesankan bagi kami semua yang boleh mendengarkan akan mesbah ini pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, segala intervensi iblis kuasa kegelapan kami sehati sepakat di tempat ini, kami mau hancurkan kuasanya. Bahkan lingkungan ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Ketika nama-Mu ditinggikan, dinaikkan di tempat ini, ada mesbah di tempat ini, sekeliling ini juga dari tempat ini kami lepaskan berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau serahkan mesbah doa ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Semua yang percaya kita katakan amin. Amin, amin. Ya, kita akan lagu giring dulu ya. Boleh. Semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak, bergoyang, namun kasih setiap tak akan melanda dariku. Biar ku berada
masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Engkau Tuhan yang menghimpunkan kami saat ini bersama-sama di keluarga Bapak Hisar. Dan malam hari ini kami juga bersama-sama dengan semua yang ada di online ini, dimanapun semua yang boleh bersama-sama pada malam hari ini berada. Kami percaya bahwa kami ada dalam satu roh, kami ada dalam satu waktu di mana kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Untuk itu kami mohon lawatan-Mu, jamahan-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu turun atas kami. Dan dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu turun atas kami. Dan Engkaulah Allah yang akan menyertai kami di dalam pemberitaan firman dan perenungan pada saat ini. Mulai dari awal, pertengahan sampai pada selesainya, Tuhan pimpin kami. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, pakai kami semua. Dan Tuhan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semua yang ada di tempat masing-masing, dimanapun berada saat ini, pada malam hari ini. Saya lihat ada Ibu Nani, ya Mbak Nani, ada ya saudara saya Pinkan Gimon, ya ada juga ya ada Ibu Selena Miram, puji Tuhan, ada juga yang Ridwan Andika. Ridwan Andika, Pak Ridwan Andika ya, puji Tuhan. Dan
siapapun yang akan masuk di link mesbah doa pada malam hari ini, kita sama-sama untuk kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk kita membuka Alkitab kita. Saya akan bacakan bagi kita dari Matius 15 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat 31. Perikop dari bacaan kita pada malam hari ini yaitu Yesus menyembuhkan banyak orang. Ya, termasuk kita saat ini ya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kesembuhan atas kita pribadi lepas pribadi itu ya Tuhan yang anugerahkan bagi kita. Untuk itu saya akan bacakan bagi kita. Ayat 29, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Puji Tuhan. Ayat 31, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Puji Tuhan, dari pembacaan kita ini kita melihat bahwa sesuatu hal yang luar biasa, mujizat demi mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di mata orang banyak pada waktu itu. Dan orang-orang di sekeliling tempat itu mereka tercengang-cengang melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ada mujizat-mujizat yang terjadi pada waktu itu. Dan perlu kita tahu bahwa saat dimana Yesus menyembuhkan banyak orang, juga ada banyak orang juga yang tidak mau percaya. Karena memang dasar mau degil hati ya. Karena ada ayat mengatakan bahwa mereka memiliki mata tapi tidak melihat, memiliki telinga tapi tidak mendengar. Dan untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak berada di musim di waktu di mana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Waktu itu kita tidak langsung ketemu. Tetapi oleh kesaksian, oleh pembacaan Alkitab, oleh firman yang kita baca, kita boleh percaya. Dan saat ini kita memperoleh satu keyakinan bahwa kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita akan memperoleh kesembuhan. Dan perlu kita tahu bahwa waktu Yesus datang ke dalam dunia, Dia menyembuhkan banyak orang, kata ayat ini. Dia menyembuhkan banyak orang, bahkan semua yang dibawa di kaki Kristus, mereka semua disembuhkan tanpa terkecuali. Dan puji Tuhan, satu hal yang perlu kita tahu bahwa kuasa yang ada pada Tuhan Yesus itu juga adalah kuasa yang sama yang ada pada kita saat ini. Dan untuk itu perlu kita harus konsentrasi dengan hal ini. Bahwa sebenarnya kuasa itu bukan lagi berbicara tentang yang dulu saja. Tetapi saat ini adalah kuasa. Kuasa yang sama adalah kuasa yang bisa menyembuhkan kita. Yang bisa terjadi kalau waktu kita berdoa buat orang banyak. Dan untuk itu dikatakan dalam Matius 10 bahwa ia memanggil ke-12 muridnya dan dia memberikan kuasa kepada mereka. Untuk itu saya akan bacakan di pasal pasalnya yang ke-10 ayat 1 dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dan ayatnya yang ke-8, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan, kamu semua memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga itu dengan cuma-cuma. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kuasa yang ada pada Tuhan Yesus saat itu telah dianugerahkan kepada kita. Ada otoritas, ada delegasi kuasa, ada delegasi otoritas kepada setiap orang yang percaya. Dan oleh sebab itu jangan heran kalau di zaman ini kita menyaksikan banyak hamba-hamba Tuhan yang memperoleh kuasa dan melakukan banyak mujizat ya, dan kesembuhan terjadi di mana-mana. Ya, kalau kita lihat ada Pak Simon ya, ada Andi Simon ya, ada banyak yang praktek iman untuk kesembuhan. Dan sebenarnya kalau saya mau ceritakan, ada banyak orang yang juga ya saya layani dan mengalami kesembuhan. Tetapi ya tidak mesti harus dipamerkan. Tetapi kembali lagi,
Nah, pada kita masing-masing saat ini, paling tidak kita percaya bahwa kalau kita berdoa, ya bagi kita sendiri, ya kita akan melihat mujizat itu, kuasa itu terjadi pada diri kita. Mungkin yang paling gampang untuk kita lakukan sebenarnya ada pada diri kita atau kepada keluarga kita. Tetapi kenapa hal itu tidak terjadi? Ada banyak orang yang dia berdoa tapi tidak terjadi kesembuhan. Inilah yang disebut dengan kurang-kurang iman, ya. Kurang-kurang iman. Sebenarnya kuasa yang ada pada Tuhan Yesus saat itu adalah kuasa yang sebenarnya bekerja sampai dengan saat ini. Jadi jangan takut sebenarnya, praktek iman aja, ya. Pada waktu kita melihat, tapi puji Tuhan, saya boleh menyaksikan jemaat Philadelphia sudah mulai tidak memanggil saya lagi. Ya, saya udah ringan kerjaan saya. Sudah mulai ada praktek iman, bahkan ada kesaksian-kesaksian. Pokoknya aku percaya, aku berdoa saja, ya. Ya, udah ada. Tapi kita juga harus berhikmat. Kalaupun kita tahu bahwa kuasa, mujizat kuasa daripada Tuhan itu ada, tetapi kita juga harus berhikmat. Ya jangan takut-takut untuk membawa ke rumah sakit, ya. Untuk pergi ke rumah sakit, ya. Karena memang satu hal perkara yang kita harus tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dia adalah Allah yang senantiasa hadir untuk mendengarkan seruan kita. Karena Dia yang berkata, apabila engkau datang berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan doamu. Itu kata firman dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12. Nah, oleh sebab itu jangan takut-takut untuk berdoa. Jika ada orang sakit juga jangan takut. Datang dan tumpang tangan saja kepadanya. Engkau akan lihat mujizat dan kesembuhan akan terjadi. Itu hanya perkara tentang iman saja. Tapi kita seringkali ragu tentang hal itu. Seringkali kita tidak mampu untuk mau percaya kepada satu otoritas atau kuasa Tuhan itu yang bahwa itu sudah ada pada kita. Bukankah di sini dalam Matius 10 dikatakan bahwa Dia panggil murid-muridnya dan Dia memberikan kuasa kepada mereka? Untuk apa di situ dikatakan? Ya, Dia panggil untuk memberikan kuasa kepada mereka. Untuk apa? Untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini sebenarnya kita harus praktek iman di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Tetapi ada banyak orang yang tidak mampu untuk berdoa. Apa sebabnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa terjadi seperti itu? Ya, hanya satu kendalanya. Ada yang tahu nggak di sini? Ada yang tahu nggak di sini kenapa? Hanya satu kendalanya, yaitu DOSA. Dosa. Yesaya 59 ayat yang pertama dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk meluruskan menolong kita. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan dari setiap seruan kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah sehingga Ia tidak mendengarkan doa kita, yaitu DOSA. Artinya ada dosa. Di dalam Roma 12 dikatakan di ayat yang ke-26 kalau nggak salah di sana, bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia tidak tahu untuk berdoa. Kenapa dia tidak tahu berdoa? Karena memang manusia itu udah penuh dengan kedagingan. Ya, syarat dengan dosa sehingga akhirnya dia enggan untuk berdoa. Kalaupun dia datang untuk berdoa, dia tidak percaya terhadap doanya. Makanya ada banyak orang yang berdoa, dia bilang begini, Pak, saya sudah berdoa, kira-kira sembuh nggak kalau saya berdoa? Jangan takut dan jangan ragukan tentang doa itu. Kalau kita percaya bahwa doa yang kita sampaikan itu, bahwa itu ada kuasa di dalamnya, maka akan terjadi. Itu tergantung iman. Iman apa itu iman? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita tidak lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itulah iman dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Tetapi kenapa banyak orang Kristen tidak bisa berdoa? Nah, kita coba lihat dulu di dalam Roma, kalau ya jangan sampai saya lupa-lupa. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat, minta tolong Ibu Ida bacakan. Roma 8 ayat 26.
Demikian juga Roh membantu kita Iya. dalam kelemahan kita. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. bagaimana seharusnya Tetapi kita Roh berdoa. sendiri berdoa Tetapi untuk Roh kita sendiri kepada berdoa. Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Perlu kita perhatikan dengan baik. Roh Kudus yang berdaulat di dalam hati kita, ya, Roh Kudus yang kita sembah, yaitu Roh Allah yang diam di dalam kita, itulah yang akan terus bersafaat. Nah, kalau kita percaya, maka roh kita akan bangkit dan kita akan bersafaat di dalam roh yang besar itu, dan kita akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan pada malam hari ini, saya sampaikan kebenaran ini tidak hanya untuk yang di sini, tetapi kita semua yang ada di Mesbah Doa ini, di link Facebook Mesbah Doa Philadelphia ini, yang juga ada bersama-sama, ada di belahan bumi yang di mana saya nggak tahu, ya, saya belum perhatikan itu. Tetapi bahwa hal itu berlaku atas kita semuanya. Dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah di mana Roh Allah berdiam. Ini sebenarnya kita harus tahu. Kalau itu Roh Allah berdiam di dalam kita, artinya bahwa kita memiliki suatu hubungan dengan Tuhan karena Ia berdiam di dalam kita, dengan memiliki suatu hubungan dengan Allah yang adalah sumber kekuatan kita, sumber hidup kita, sumber nafas kita. Dan kalau kita memiliki iman dan kita berdoa, maka sesungguhnya kuasa yang daripada Allah itu akan terjadi lewat kita sebagai sarananya. Berdoa bagi orang sakit sembuh. Makanya dikatakan dalam Matius 10 ini, ayatnya yang pertama dikatakan, kita Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk mengusir roh jahat, untuk menyelenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Di dalam ayatnya yang ke-8, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan, ya, mengusir setan-setan. Ini semua kita sudah peroleh. Dengan cuma-cuma Dia berikan kepada kita. Hanya pertobatan kita yang kita perlu jaga. Supaya kita tidak syarat dengan dosa. Supaya apa? Kuasa itu tidak ada hambatannya. Tadi dikatakan penghambat kita, penghambat doa kita yaitu dosa. Nah, oleh sebab itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak mampu untuk mempraktekkan imannya. Nah, malam hari ini diingatkan kepada kita supaya kita memakai kuasa itu. Supaya kita mempraktekkan kuasa itu. Dan kalau kita sakit, jangan langsung pergi ke dokter, langsung terbang ke dokter. Sekalipun kita harus berhikmat dan dokter itu adalah bagian daripada sarana, ya, sarana Tuhan untuk menolong kita di dalam menyembuhkan penyakit juga. Ya, itu namanya berbicara tentang ada kesembuhan oleh karena kita berobat gitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa di dalam kita ini seharusnya ada satu kuasa, ada kuasa yang seharusnya kita andalkan itu supaya kita akan memperoleh kesembuhan. Mungkin kita akan memperoleh mujizat yang mujizat instan. Pada waktu kita berseru dan ternyata terjadi mujizat itu. Saya kira udah banyak orang yang mengalami. Ya, saya percaya di sini sudah mengalami ya, dan semua yang ada di link Facebook ini, saya kira sudah banyak yang mengalami. Tetapi marilah jangan pernah ragukan tentang kuasa itu. Karena Tuhan telah memberikan dengan cuma-cuma. Makanya kita juga memberikannya dengan cuma-cuma. Puji Tuhan, ada orang-orang yang saat ini dipakai Tuhan, dia tidak mendoakan orang seperti menaruh tarif, enggak ya. Nah, kalau ada orang sebenarnya sama aja. Kita khotbah menaruh tarif itu sama dengan pendukunan. Oke ya, perlu tahu ya. Kalau kita khotbah dan kemudian kita taruh tarif, kita memberikan satu pernyataan bahwa kita harus bayar pengkhotbah itu namanya sudah pendukunan. Walaupun tapi modern ya. Ya, ada orang ya, kalau dia minta, Pak, boleh nggak khotbah di tempat kami? Hubungi aja sekretaris saya. Nanti kalau sekretaris yang kita hubungi,
Begitu kita hubungi dia bilang, tapi tahu Bapak kan, kalau Bapak sekali dia datang, nah ini dia namanya perdukunan modern. Ya, sama dengan juga kita pergi untuk mau melayani orang untuk didoakan. Itu dukun kalau kita taruh tarif. Tapi puji Tuhan kita ada anak Tuhan yang sudah diberikan dengan cuma-cuma, kita berikan juga dengan cuma-cuma. Itu ayat yang ke-8 bagian akhir dari Matius 10. Puji Tuhan pada malam hari ini diingatkan kepada kita bahwa kuasa itu ada pada kita. Dan oleh sebab itu banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita kembali ke pembacaan kita, dikatakan bahwa semua yang datang, semuanya itu disembuhkan oleh Tuhan. Dan luar biasa, dan malam hari ini kita boleh belajar tentang hal ini. Dan saya teramat percaya kita semua juga memperoleh kuasa yang sama. Dan dikatakan, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang-orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya tanpa terkecuali. Nah, puji Tuhan, kalau kita malam hari ini, kita tahu bahwa ternyata kita juga memiliki kuasa itu. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, jaga diri kita baik-baik, jangan sampai kita syarat dengan penghambat, yaitu dosa. Sehingga akhirnya iman kita tidak pernah bertumbuh. Tapi malam hari ini diingatkan kepada kita. Khususnya, ya, nah kebetulan malam hari ini saya bersama dengan ibu-ibu yang kesehariannya bersama dengan ada anak-anak, ya. Dan tentunya itu pergumulan yang besar. Saya mengerti arti bagaimana untuk menjagai anak-anak. Kadang-kadang anak salah makan. Nah, itu yang tadi saya bilang. Bisa saja anak mungkin karena dia belum bisa tahu antara yang kotor dengan yang tidak. Segala barang mungkin bisa aja kalau anak masih baru belajar